Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Strategic Planning. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama ya teman-teman terkait dengan proses of strategy. Oke, jadi di dalam ilmu strategi itu juga dibutuhkan proses teman-teman. Gak ada yang instan ya. Orang mie instan saja butuh proses ya di dalam pembuatan mie-nya kayak gitu ya, sehingga apalagi di dalam menentukan strategi yang akan menentukan bagaimana bisnis atau perusahaan teman-teman ke depannya. Jadi menentukan nasib, bagaimana perusahaan tersebut akan berhasil atau tidak, bagaimana performanya dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan bagaimana di dalam proses untuk membuat strategi. Teman-teman. Oke, sebagai pendahuluan ya teman-teman ya. Di dalam manajemen strategi itu merupakan sebuah pengembangan organisis yang luas kayak gitu ya, mencakup berbagai sektor sumber daya dari keuangan, manufacturing, itu lebih kepada bagaimana melakukan proses pembuatan produk ya, dari bahan mentah sampai bahan setengah jadi atau sampai bahan jadi teman-teman, sehingga bisa dipasarkan. Nah, ini masuk kepada marketing, technological, bagaimana teknologi yang digunakan di dalam proses pembuatan produk atau di dalam proses pemasaran. Manpower itu bagaimana tingkat kekuatan positioning bisnis teman-teman di dalam mendapatkan market share, pangsa pasar. Sudah dikenal belum? Kemudian bagaimana persebarannya, produknya sudah tersebar di mana, kayak gitu teman-teman ya, dan lain sebagainya. Oh ya, ada satu lagi ya terkait dengan HR juga ya, masuk di dalam strategic planning untuk membuat semangat karyawan sehingga karyawan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dan bisa melakukan optimalisasi secara maksimal. Oke, saya akan berikan sebuah hierarki di dalam proses manajemen strategi, kayak gitu teman-teman. Strategic planning yang digunakan itu ternyata bertingkat-tingkat teman-teman. Ada di dalam prosesnya itu diawali dari pertama ya, visi dulu, kemudian merujuk pada misi, ke objektifnya, strateginya, taktik, kemudian sampai kepada action, program, dan bagaimana rules-nya. Nah, bagaimana untuk ininya kayak gitu teman-teman, penjelasan masing-masing kayak gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau untuk strategi itu lebih umum ya, bagaimana menentukan secara luas strategi ke depan di dalam proses sebuah perusahaan melakukan bisnisnya. Kemudian kalau taktik itu lebih spesifik teman-teman. Kalau strategi gambaran luas, taktik itu lebih kepada spesifikasi di dalam melakukan implementasi, kayak gitu ya. Di dalam implementasinya bagaimana nanti di lapangan kayak gitu ya. Itu masuk kepada taktik teman-teman. Kalau action itu kembali lagi kepada individu karyawan yang sudah ada di lapangan di dalam mempraktekkan bisnis yang sudah direncanakan. Kan sudah ada rencana luas, kemudian bagaimana nanti di breakdown spesifik kepada masing-masing divisi, kemudian action kepada karyawannya bagaimana mengartikan taktik yang sudah direncanakan. Seperti itu teman-teman. Oke. Konsep yang lain ada strategi, kemudian lebih kepada sumber daya, bagaimana untuk menentukan objeknya. Nah, biasanya kalau untuk konsep ini itu dilakukan oleh beberapa manajer senior di dalam menentukan, kira-kira yang paling penting itu adalah bagaimana strategi itu bisa relate dan bisa diterima, baik sumber daya yang ada itu mendukung dan lingkungan sekitar juga mendukung. Seperti itu teman-teman terkait dengan objeknya.
Nah, berkaitan dengan visi teman-teman, bahwa visi ini merupakan hal yang menentukan ya teman-teman, arah di dalam perusahaan dan bisnis kita mau dibikin seperti apa, kayak gitu ya. Contoh misalnya perusahaan Indofood untuk yang Indomie gitu ya, seleraku bagaimana agar Indomie itu bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas juga bisa menerima karena seleraku tadi, gitu ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Bagaimana menentukan visi, arah dari perusahaan sehingga arah tersebut banyak customer itu familiar dan mengerti, oh kalau misalnya produk A itu berkualitas, produk B itu trendy dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan lebih membahas teman-teman terkait dengan bagaimana menentukan tujuan, objek, dan bagaimana menentukan arah yang akan kita ambil di dalam menentukan strategi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.